Ini gue lagi ngebuat orang random jadi kakak gue secara sah. Namanya Anastasia. Seingat gue, kita pertama kali kenal tahun 2019. Dan sejak saat itu, hubungan kita selalu aneh. Karena entah kenapa, rasanya kayak hubungan kakak adik yang gak pernah gue punya. Gue adalah anak pertama. Seumur hidup, gue gak pernah ngerasain punya kakak. Tapi dari dulu, dia selalu jadi orang yang minjemin gue duit kalau gue lagi miskin, nge-backup gue, nasehatin gue, dan marahin gue kalau gue lagi bego. Dan di titik ini, gue sadar satu hal. Kalau hidup gak ngasih gue kakak kandung, tinggal bikin sendiri aja. Jadi kali ini, gue akan ngebuat dia secara sah jadi kakak gue. Dengan kontrak, tanda tangan, dan semua hal absurd yang harusnya nggak dilakuin orang waras. Pertanyaannya cuma satu. Apakah dia bakal nerima jadi kakak kandung gue? Jadi ini adalah cerita ketika gue ngebuat orang lain jadi kakak kandung gue. Oke, gue nggak bisa ngomong kenceng-kenceng karena ada dia di depan gue. Jadi biar dia nggak denger apa-apa. No, kan sekarang dia ngeliatin. Ngapain coba? Enggak. Jadi buat yang ngikutin gue, kalian pasti tahu kalau ini bukan pertama kali gue ngebikin YouTube legal dokumen komedik begini. Sebelumnya gue udah pernah bikin juga sama si Vincent sama Aloy juga. Dan ini sebenarnya udah pengen gue bikin dari lama. Gue tuh dari dulu sebenarnya gue pengen bikin ini tuh apa ya, kayak bener-bener sah gitu. Gue tuh dari dulu sebenarnya bikin konten sebenarnya pengennya tuh beneran in real life gitulah. Nah ini tuh gue pengen bikin ini sebenarnya nggak apa lewat aja. Gue tuh pengen bikin ini tuh sebenarnya apa ya, kayak top gitulah, advance gitu, gimana sih bahasanya. Intinya gue tuh pengennya dari dulu YouTube legal dokumen ini tuh gue pengen nyewa lawyer gitu buat bikinin kontraknya jadi bener-bener sah secara hukum gitu. Tapi berhubung gue nggak ada duit, jadi ya udah kita bikin sendiri aja. Dan gue udah coba cari tahu juga, ternyata kalau kita bikin sendiri itu juga sah, jadi nggak ada masalah. Jadi ya udah kita bikin dulu kontraknya. Kontraknya udah jadi. Ini gue kasih lihat kontraknya. Sekarang tinggal mikirin gimana cara dapetin tanda tangannya. Disinilah masalahnya. Dia tahu semua yang gue lakuin dari dulu. Dia juga tahu soal pertandatanganan yang gue lakuin sebelumnya ke Aloy. Minta tanda tangan bentar nggak? Tanda tangan apa lu ngantot? Jadi gue rasa nggak mungkin kalau gue print kontraknya di kaos dan minta tanda tangan dia. Emang dia siapa? Oke, ini kan ada ruang buat tanda tangan. Gimana kalau buat tanda tangannya kita taruh di paper yang baru, di tanda tangannya di sini. Mudah-mudahan nggak kelihatan. Ini gua hapus aja. Sip. Kita pindah keluar karena di dalam berisik lagunya copyright nanti. Masalahnya adalah gua nggak tahu dia mau tanda tangan atau enggak di paper kosong itu. Jadi rencana gue nanti gue tinggal bilang, karena biasanya apapun bakalan kejadian kalau gue ngomong tentang YouTube, soalnya ya yang udah-udah kayak gitu kan. Jadi nanti rencana gue tinggal bilang, gue butuh tanda tangan lu untuk YouTube. Karena dia lagi sibuk juga, mungkin dia bisa cuma langsung tanda tangan aja tanpa harus baca kontraknya. Mudah-mudahan dia nggak curiga. Jadi ya udah, kita print dulu kontraknya. Bang Rido, assalamualaikum. Mau ke print dong? Wih, lagi main game dia. Wih, ada peletokan. Bang, berapaan bang? 2.000. Lah, kok jadi lu yang jualan?
Ini kontraknya sengaja gue balik kertas kosong yang di depan jadi biar nggak kelihatan orangnya lagi ada di dalam. Langsung aja kita coba minta tanda tangannya. Let's go. Bisa, gue mau bikin donat cuy. Oh, lu ngapain? Mana sih donat? Bentar, Ri. Tanda tangan bentar, Ri. Apaan? Tanda tangan bentar. Buat apa? Buat ini doang, ngetes. Bisa sama. Tanda tangan gue nggak boleh pergunakan secara sembarangan kok. Enggak. Buat ini doang. Buat apa? Ya buat ngetes aja. Gue pengen tahu. Kenapa harus tanda tangan? Ya gue pengen tahu tanda tangan lu. Mau baca ini gue. Mau baca keberuntungan gue. Iya kan kemarin udah sempat bikin itu kan. Ini gue dulu. Dulu dah. Nggak ada. Nggak ada, udah tanda tangan aja. Nggak ada, I. Udah tanda tangan. Apa? Nggak ada, itu bukan tanda tangan lu, yang bener lah. Kagak ada. Kagak bakal gua ambil masa kopi, tenang aja. Ambil juga nggak ada nilainya sih memang. Wih, Kamsyah. Nah, makasih. Udah. Sekarang tinggal gue biar sah, biar gue yang tanda tangan. Oke. Karena karena sekarang kita udah sah, jadi adik kakak, lu jadi kakak kandung gua. Terus di sini Mana ada. berlaku sih tanda tangan di belakang? Ada pasal 4, kegiatan berdasarkan kesepakatan. Pertama, kakak traktir. Ada. Tidak ada kesepakatan tadi. Enggak. Tadi hanya ngetes pulpen cuy. Enggak ini. Yang pertama, kakak traktir adik. Kok langsung ke situ? Poinnya lu gembel ya? Kok poinnya langsung ke situ? Nih yang udah gue tulis tadi barusan. Kan langsung kelihatan gitu loh. Apanya? Desperate-nya. Apanya? Miskinnya. Iya nggak ada duit buat makan. Ya justru itu nih paling nggak salah satu atau salah dua dari 4 inilah ya kan. Kakak traktir adik, tapi yang paling make sense ini kakak traktir adik, sama yang keempat foto Apaan keluarga. tuh juga punya bisnis baru, kakak wajib mengajak adiknya terlibat. Iyalah. Jadi kalau lu kaya jangan kayak lu aja doang yang kaya. Gue juga pengen kaya kan. Berarti kalau lu kaya, gue kaya juga. Ya. Gampang lagi jawab. Gak dipikir kan. Ya. Jadi sah kita sekarang ya. Oke. Nggak berlaku itu tanda tangan di belakang kertas. Ya kan bisa dipindahin nih. Udah di belakang. Nah. Sip. Jadi nggak ditraktir ini gua. Gimana? Lu nggak punya videografer? Susah gimana sendiri. Iya, kan lagi miskin. And wih terbang. And just like that, gue punya kakak kandung sekarang. Udah resmi. Sekarang tinggal ya tinggal si pihak kakak sama adek ngelakuin hal-hal yang selayaknya dilakuin kakak adek. Kakak adek biasanya ngapain sih? Jadi gimana perasaannya? Gue nggak melihat ada keuntungan buat gue ya di persetujuan ini. Kan katanya kesepakatan. Kesepakatan kan biasanya dua belah pihak mendapatkan keuntungan, ya gak sih? Ada ini deh. Apa? Coba baca. Tugas pasal 3 nih. Ini jelas pasal 3.
tugas dan kewajiban pihak adik. 1. Wajib patuh pada nasihat pihak kakak, dalam kurung meskipun malas. 2. Wajib ditraktir minimal 1 kali seminggu. Mohon maaf, ini keuntungan buat pihak satu apa ya? 3. Wajib dikasih duit jika pihak adik sedang miskin. No, itu udah kewajiban dan pihak adik yang ini loh. Setelah semua hal itu, gue cuma makin yakin satu hal. Hubungan itu nggak selalu harus sedarah untuk berasa kayak keluarga. Dia udah ada dari dulu, marahin gue, nasehatin gue, support gue, dan nerima gue apa adanya. Semua hal yang harusnya dilakukan seorang kakak, dia lakuin sejak lama. Dan momen ini cuma formalitas, karena sebenarnya tanpa kontrak pun dia udah jadi kakak gue dari dulu. Gue anak pertama, gue gak pernah ngerasain punya kakak. Tapi lewat dia, gue ngerasain sedikit rasa itu. Jadi, apakah dia resmi jadi kakak kandung gue? Iya. Tapi sebenarnya dia udah jadi keluarga gue dari awal.